aku cinta yang kau titipkan, bukan cinta yang pernah ku tanam. Tuhanku berikan. Dan apakah surah Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Ya, Makkiyah ada 3 pendapat tentang Makkiyah Madaniyah. Kalau kita belajar namanya ulumul Quran atau ulumul tafsir, ya, tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Tapi pendapat yang paling kuat tentang Makkiyah Madaniyah adalah Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun turunnya tidak di Mekah. Ya, meskipun turunnya tidak di Mekah. Sedangkan Madaniyah itu adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrah, meskipun tidak turunnya di Madinah. Contoh misalnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Itu kan turunnya di mana? Di Makkah. Tapi dia disebut dengan surah Madaniyah. Nah, itu contohnya. Nah, sedangkan Al-Fatihah ini ada 3 pendapat. Yang pertama katanya Al-Fatihah itu adalah Makkiyah, artinya dia diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Ada lagi pendapat kedua, katanya Madaniyah, diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Ada pendapat ketiga, katanya surah Al-Fatihah ini turunnya 2 kali. Nah, tapi pendapat ini dikatakan ini adalah pendapat yang sangat lemah, yang mengatakan surah Al-Fatihah diturunkan 2 kali. Kali pertama di Makkah dan kali kedua di Madinah atau Makkiyah dan Madaniyah. Nah, setelah kita telusuri ayat-ayat atau hadis-hadis, ya, dan kitab-kitab tafsir, ternyata para sahabat, tabi'in dan ahli tafsir lebih banyak mengatakan kalau surah Al-Fatihah ini adalah Makkiyah. Makkiyah. Dan itu paling mudah kita untuk menyatakan pendapat ini yang paling kuat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah itu sudah diwajibkan bagi mereka untuk salat, dan yang dibaca itu adalah di dalam salat adalah surah Al-Fatihah. Ini dalil yang menyatakan paling kuat kalau surah Al-Fatihah itu adalah Makkiyah. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jelas bagi kita surat Fatihah itu adalah Makkiyah, pendapatnya lebih kuat. Kalau nanti ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran tertulis Madaniyah, mungkin mushaf itu atau Al-Quran itu dia mengambil riwayat yang paling kuat mungkin adalah Madaniyah. Baik, selesai kita yang pertama. Yang kedua adalah nama-nama dari surah Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu, ada satu surat itu memiliki beberapa nama, ya. Seperti misalnya surat At-Taubah, itu ada nama lain dari surat Taubah, apa namanya? Bara'ah. Ya. Surat Al-Isra, kalau di Al-Quran cetakan Arab itu biasanya namanya surat Al-Isra. Tapi kalau Quran cetakan Indonesia biasanya surat Bani Israil.
Benar Pak ya? Nah. Surat Ghafir, kalau Quran cetakan Arab itu ditulis dengan surat Ghafir. Itu yang ditulis 24. Sedangkan Quran cetakan Indonesia itu sering ditulis dengan Mukmin, surah Mukmin. Nah, itu diantaranya. Sedangkan Al-Fatihah itu ada 10 nama dari surah Al-Fatihah. Jadi berapa Pak? 10 nama daripada surat Al-Fatihah. Mungkin yang sering kita dengar Al-Fatihah, gitu ya. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca Ummul Kitab, gitu ya. Mari kita buka pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Nah, 3 yang sering kita dengar. Nah, nama dari Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama disebut dengan Al-Fatihah yang lazim sering kita baca dan kita dengar yang kita sebut. Yang kedua adalah Ummul Kitab. Yang ketiga Ummul Quran. Yang keempat Sab'ul Masani. Ya, Sab'ul Masani. Nanti kita jelaskan semua kenapa dinamakan itu. Yang kelima dinamakan As-Salah. As-Salah. Yang keenam dinamakan Alhamdu. Alhamdu. Yang ketujuh dinamakan Asy-Syifa. Asy-Syifa. Yang kedelapan dinamakan Ar-Ruqyah. Yang kesembilan dinamakan Al-Wafiyah. Yang ke-10 dinamakan atau disebut Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Ada yang menambahkan 11 yaitu Asasul Quran. Jadi Bapak Ibu, ada berapa nama surah Al-Fatihah? 10. Dinamakan yang pertama dinamakan surah Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah. Satu alasannya li'annaha tuktabu fi awwalil masahif, karena dia ditulis di awal Quran ya, sebagai pembuka. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua dinamakan Al-Fatihah karena dia tuktabu biha shalah, karena orang yang sholat itu biasa yang terdengar bagi kita adalah membaca surah Al-Fatihah. Jelas Pak ya? Kemudian dinamakan yang kedua Ummul Kitab. Kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab? Ummul itu apa? Ibu. Ya, wa ma yatafarra'u biha disebut cabang. Apa yang cabang dari itu disebut cabangnya, anak-anaknya adalah cabang daripada ibunya. Ummul Kitab. Pusatnya, induknya, segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Karena seluruh isi kandungan Al-Quran itu semuanya tercakup di dalam surah Al-Fatihah. Ada berapa kandungan surah Al-Quran? Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Isi inti dari Quran itu ada 6 atau 5. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, mengatakan 5 dari isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu 5 atau 6 isi kandungannya. Yang pertama adalah berbicara tentang akidah ya. Yang kedua berbicara tentang ibadah atau dan muamalah ya. Yang ketiga berbicara tentang apa? Akhlak. Yang keempat berbicara tentang hukum ya. Yang kelima isi kandungan Al-Quran itu adalah tentang sejarah ya. Lebih daripada 1/4 isi Al-Quran itu adalah berbicara tentang sejarah, kisah
Makanya ada buku namanya Qasasul Anbiya. Ya. Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti punya buku namanya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dr. Abdul Karim Zaidan punya buku judulnya Al-Mustafad min Qasasil Quran. Ya. Baru yang terakhir yang keenam, isi dari kandungan Al-Quran itu adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, jadi Bapak Ibu, 5 atau 6 isi daripada kandungan Al-Quran, dan semua isi kandungan itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu semuanya berbicara tentang akidah, asma wa sifat. Bahkan pembagian tauhid di sana ada. Ya. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian berbicara tentang ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah. Nah. Kemudian dia berbicara tentang akhlak. Secara umum di situ ada terkandung akhlak. Bagaimana akhlak manusia kepada Tuhannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian berbicara tentang hukum. Di situ juga terkandung tentang hukum, bagaimana kita berinteraksi atau bermuamalah. Kemudian di dalamnya juga ada tentang kisah. Di situ disebutkan apa? Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, kemudian disebutkan juga tentang apa? Dasar-dasar ilmiah. Masya Allah, nanti kita juga akan berbicara tentang itu. Jadi kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran? Karena isi kandungan Al-Fatihah itu menggambarkan semua isi dari kandungan Al-Quran. Nah, ingat itu ada 5 atau 6 isi kandungan Al-Quran, dan semua insya Allah ada di dalam Al-Fatihah. Pertama Al-Fatihah, sudah kenapa dinamakan Al-Fatihah. Yang kedua kenapa dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Yang ketiga langsung Ummul Quran, Ummul Kitab. Yang ketiga alasan dinamakan Ummul Quran karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan. Maka induk daripada bacaan yang seharusnya kita fokus di dalam kehidupan kita adalah untuk membaca Al-Quran. Al-Quran yang berjumlah berapa? 114 surat, terdiri daripada 30 juz. Berapa halaman? 604 halaman. 604 halaman itu kalau kita sehari membacanya 1 lembar, maka akan kalau kita sehari membaca 1 juz, maka akan selesai dalam 1 bulan. Jumlah Al-Quran, halaman dalam Al-Quran itu 604. Kalau seandainya kita menghafalnya sehari itu adalah 1 lembar, maka 1 tahun kita selesai menghafalnya. Nah, dinamakan Ummul Quran karena dia adalah merupakan hal yang seharusnya kita rutinkan untuk membacanya. Maka sungguh sesuatu kelalaian kalau kita tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran kita ini dalam waktu 1 bulan. Ya. Berapa lama teman-teman? Berapa lama? Kalau setahun teman-teman kita. Sekarang karena kita tahu alasannya kenapa dinamakan Ummul Quran, karena sesungguhnya dia adalah merupakan induk dari bacaan kita, tadabbur kita, harus menjadi fokus kita di dalam membaca.
kita menjadikan Al-Quran ini sebagai rutin wirid yang harus kita baca, dan kalau bisa kita menyelesaikan dalam 1 bulan. Dan itu pun kalau seandainya terlewat, kita termasuk orang yang lalai. Paling tidak Al-Quran itu ya, setiap hari ada kita baca. Ya. Yang paling bagus adalah yakhtimu min kulli 3 ayyam. Yang paling bagus itu mengkhatamkan dalam setiap 3 hari. Wih, sampai 10 juz. Ya. Ya. Kira-kira kuat enggak kita ya? Ya. Udah Ramadan aja, Ramadan kita menyelesaikan bacaan Quran kita, tadarus kita, ya, paling tidak 3 hari. Ya. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kenapa dinamakan as-salat? Kenapa Al-Fatihah itu dinamakan as-salat? Karena sesungguhnya ketika kita sholat, yang ditakyin, yang diwajibkan untuk dibaca itu adalah Al-Fatihah. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi itu dikatakan qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi Al-Fatihah itu dinamakan salat. Kenapa? Dalam hadis dikatakan qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu 2. Bagian kata Allah, sebagiannya adalah untukku dan sebagian lagi terhadap apa yang dimintakan oleh hamba kepadaku. Maka ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamidani abdi. Gitu ya, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, azlamani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, dijawab ada lagi majadani abdi, gitu ya. Nah itu sebagiannya. Untuk aku kata Allah. Kemudian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa dijawab Allah di situ? Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Inilah untuk hambaku kata Allah, dan bagi hambaku terhadap apa yang ia minta. Maka kalau kita sholat, kalau kita sholat, yang diminta oleh kita adalah tumakninah. Tumakninah dalam bacaan, tumakninah dalam gerakan. Ya. Apalagi kalau kita baca ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menceritakan bagaimana baca Rasulullah ayat demi ayat. Rasulullah itu kalau lagi baca Quran, apalagi lagi nyimak, seayat-ayat. Kalau kita saking cepat, kita kan senang pas dua Al-Fatihah. Apalagi bulan puasa, betul kan? Ngos-ngosan kalau saya yang ngikutin gitu ya. Saya pernah ikut, karena malam saya kosong, saya mencoba aja ikut di satu tempat. Mereka nggak tahu saya dalam lama. Masya Allah, kata anak saya, kalau mas main, bayangkan 23 rakaat, jam 8 selesai. Sedangkan kita, ya, kalau setengah juz itu, ya, mulai kita mungkin jam 8, jam 9 lewat dikit baru selesai. Nah, apapun hanya nyoba lagi, sekali-sekali kita ya, pas giliran naik gunung setengah juz, itu jangan kabur kan benar. Sekali-sekali, ya lah. Jadi kita balik lagi, Al-Fatihah itu
yang keempat dinamakan as-shalah. As-shalah. Tadi alasnya itu. Alasan yang kedua kenapa dinamakan as-shalah? Fasummiyatil Fatihatus shalah li'annaha syartun laha. Karena sesungguhnya salat tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Nanti akan datang penjelasannya, Bapak-bapak. Ya, sebelum kita masuk tafsirnya, ya, masuk pembahasan apakah wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah atau tidak. Nanti insyaallah akan datang pembahasannya. Ya, maka bersabar. Itu baru namu-namu, ya, belum masuk kepada pembahasan berikutnya. Ya. Yang kelima, surah Al-Fatihah dinamakan Alhamdu. Dinamakan Alhamdu. Kenapa Al-Fatihah dinamakan Alhamdu? Itu biasanya kata para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membuka salatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika Rasulullah membaca Al-Fatihah, membaca basmalah dengan sirri, maka dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini alasannya. Yang kelima, yang keenam, nama dari Al-Fatihah itu adalah Asy-Syifa. Seperti dalam riwayat Ad-Darimi dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli summin. Al-Fatihah dikatakan Asy-Syifa karena sesungguhnya Al-Fatihah ia merupakan penyembuh dari segala racun. Jadi Al-Fatihah ini, ya, bisa saja ketika orang misalnya sakit atau kesurupan atau lagi apa, dibacakan aja Al-Fatihah. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang itu akan sembuh. Karena kata Rasulullah, Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli summin. Surah Al-Fatihah adalah merupakan penawar dari segala racun. Racun dunia, racun kehidupan. Nah, itu sering-sering kita baca Al-Fatihah. Itu kan kadang-kadang kalau lagi boring, yang kita baca bukan Quran. Mulai itu ngadang kacau sambil berdendang riang. Itu hilang dengan penyakitnya. Padahal sudah itu balik lagi penyakitnya. Oke. Yang berapa tadi? Nah, sekarang yang ketujuh, nama daripada Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dinamakan Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Yahya Ibnu Katsir mengatakan, kenapa surah Al-Fatihah dinamakan Al-Kafiyah? Li'annaha la takfi amma 'adaha. Karena sesungguhnya surah Al-Fatihah itu tidak akan cukup kalau diganti dengan yang lain. Maksudnya kalau kita lagi sholat, ya, kalau kita cuma hafalnya Al-Fatihah lain, itu sudah sah sholat kita. Makanya dia dinamakan Al-Kafiyah. Insyaallah ada pembahasan. Yang kedelapan, surat Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Waqiyah. Al-Waqiyah, menjaga. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, dalam setiap keadaan kita mudah-mudahan kita akan dijaga dari sihir, dijaga dari hal-hal yang menjadikan kita mendapat satu musibah misalnya, ya. Malah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita tidak digoda atau masuk dalam perangkap syaitan. Sebelum tidur itu, ya, baca surah Al-Fatihah, kemudian 3 surat terakhir, kemudian ditiupkan ke tubuh agar kita tetap dijaga. Makanya Al-Fatihah dinamakan Al-Waqiyah.
Yang berapa tuh? 8. Bukan 9. Apa ya? Yang ke-9 disebut dengan ar-ruqyah. Ar-ruqyah. Kenapa dinamakan ar-ruqyah? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW sering meruqyah orang-orang dengan surah Al-Fatihah. Bahkan pernah Rasulullah SAW membacakannya dan kemudian ditiupkan ke air, kemudian disuruh oleh kepada orang yang sedang kesurupan itu untuk meminum airnya. Yang terakhir dari nama Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Matani. Sab'ul Matani, 7 ayat berulang-ulang. Ya. Dalam surah Al-Hijr itu Allah mengatakan wa laqad atainaka sab'an matani minal Qur'anil 'azim. Ya. 7 ayat yang berulang-ulang. Ini adalah Al-Fatihah. Paling tidak kita membaca Al-Fatihah itu sehari semalam berapa? 17 kali. Paling tidak. Kalau seandainya semua salat rawatib yang 22 rakaat, 17 tambah 22 sudah berapa? Ditambah dengan salat duha kita 4 rakaat sudah berapa? Ditambah dengan salat tahajud kita dan witir kita paling tidak 3 rakaat sudah berapa? Paling tidak kalau kita merutinkannya, kita membaca Al-Quran itu dan Al-Fatihah berulang-ulang 50 kali sehari. Maka dia disebut dengan Sab'ul Matani. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul matani wal Qur'anil 'azim. Dalam satu redaksi hadis disebutkan alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ummul Qur'an, ummul kitab, sab'ul matani wal Qur'anil 'azim. 7 ayat yang berulang-ulang. Selesai bagi kita tentang nama-nama daripada surat Al-Fatihah. Sekarang timbul pertanyaan, siapa yang memberi nama daripada surat-surat tersebut? Ya. Siapa yang mengasih namanya? Yang pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat dan berikutnya para ahli tafsir. Dan kenapa mereka mengatakan demikian? Karena berdasarkan hadis. Ya. Penamaan surat di dalam Al-Quran itu tidak melulu diambil dari awal kata, gitu ya. Kadang di tengah-tengah. Dan terkadang pun penamaan surat dari Al-Quran itu tidak ada sama sekali di dalam ayat-ayat. Coba tadi 7 ayat daripada surah Al-Fatihah ada namanya Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani. Kan baik. Termasuk surat, kalau kita bingung surat Al-Ikhlas dari mana namanya? Qul huwallahu ahad Allahu samad. Di situ tertulis Al-Ikhlas. Ya kan? Kalau surat At-Tin sudah jelas dia Wat-Tin wa-Zaitun. Jadi selesai kita ternyata penamaan itu seperti itu. Rasulullah kadang langsung menyebut, ada para sahabat menyimpulkan dari sabda Rasulullah, atau para ahli tafsir menamakan sesuai dengan riwayat yang ada. Oke, selesai kita tentang nama-nama daripada surah Al-Fatihah. Sekarang keutamaan surah Al-Fatihah. Ada 5 keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah merupakan a'dhamu suratan fil Quran.
Ini keutamaannya. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, suatu saat aku sholat. Beliau sedang sholat, Abu Sa'id al-Mu'alla bin Mu'alla sedang sholat. Nah, ketika sholat itu Rasulullah memanggilnya. Fada'ani Rasulullah memanggil aku. Falam ajibtu hatta shallaitu. Aku dah memenuhi panggilan Rasulullah sampai aku kemudian selesai sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Ya Rasulullah, Abu Sa'id, kenapa kau enggak memenuhi panggilanku padahal aku tadi manggil kau? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah Allah berkata dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi rukunnya di sini bisa ada kesimpulan kalau Rasulullah yang memanggil orang sedang sholat, ya, itu bisa. Kenapa? Karena Rasulullah yang memanggil. Itu sahabat belum tahu, ya udah, saya masih sedang sholat, maka saya selesaikan dulu sholat baru memenuhi panggilan Rasul. Tapi kata Rasul, kenapa kamu enggak datang kepada aku sedangkan aku memanggilmu? Dia beralasan kepada Rasulullah, aku sedang sholat. Apa kata Rasulullah? Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika keduanya, Allah dan Rasul, memanggil kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Law 'allimannaka 'azama suratan fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Jadi Rasulullah, "Law 'allimannaka," aku pasti akan mengajarimu satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Qala fa'akhadha biyadi. Jadi Rasulullah itu Masya Allah Bapak. Ini yang seharusnya menjadi contoh kita. Rasulullah itu kalau keluar masjid, siapapun yang kebarengan sama beliau, dipegangin tangannya, dibawanya. Gitu ya. Kadang-kadang Rasulullah megang bahunya sambil kayak kita berkawan ini kan, gitu ya. Kalau gitu, gue ini Ustaz, gak mungkin saya mau kayak gini-gini. Gue ini guru, itu gak mungkin kayak gitu. Maka Rasulullah SAW akhlaknya seperti itu. Orang merasa Masya Allah sangat dekat dengan Rasulullah. Fa'akadha biyadi, kata perawi, kata Abu Sa'id al-Mu'alla, maka Rasulullah ambil tangan saya sambil saya dipegangnya berjalan. Ya. Falamma an arada an yakhruja minal masjid, maka tatkala Rasul akan keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah, tadi kau pernah berjanji kepada aku, la u'allimannaka suratan a'zamu suratan fil Qur'an. Tadi engkau berjanji wahai Rasulullah akan mengajari aku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul madani wal Qur'anil azim. Ialah 7 ayat yang berulang-ulang dan ia pula Al-Quran yang agung. Masya Allah. Maka kelewatan banget kalau kita tidak hafal Al-Fatihah. Hafal, tapi mungkin panjang pendeknya. Tapi mungkin dengan logatnya masing-masing, gitu ya. Ada orang Jawa dengan bacanya dengan logat Jawa. Ada
fasilitasi kita untuk tahsin, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Seperti yang kemarin minggu lalu kita katakan, Iqra'ul Quran kama unzil, bacalah Al-Quran itu sebagaimana diturunkan. Berarti di situ kita wajib untuk belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pengurus. Yang kedua, keutamaan daripada surah Al-Quran apa? Keutamaan daripada surah Al-Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah merupakan penentu di dalam sholat kita, sah atau tidak sholat kita. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, maka di sini dikatakan man shalla sholatan lam yuqra fiha ummul Quran fahiya khidaj. Barang siapa yang salat dia tidak baca Al-Fatihah, maka salatnya sia-sia, enggak sah. Fahiya khidajun, salatan, sampai Rasulullah mengulang 3 kali. Kenapa? Berarti paling tidak kita sholat seperti yang tadi namanya Al-Kafiyah. Keutamaannya Al-Fatihah merupakan penentu sholat kita sah atau tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan daripada surah Al-Fatihah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala baina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Jibril id sami'a nahidan fawqahu farafa'a Jibril basarahu ila as-sama'. Faqala, jadi kata Ibnu Abbas, tatkala kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, tiba-tiba datanglah Jibril membawa berita. Kemudian membaca hada, Rasul mengatakan hada babun qad fataha minas sama' ma fataha khattun. Pintu langit ini sudah terbuka dan tidak pernah terbuka sebelumnya. Qala fa nazala bihi malak, maka turunlah malaikat. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal abshir bi nurain. Jadi ternyata malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, abshir bi nurain, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya yang paling terang benderang, qad utituhuma wa lam yu'ta nabiyyun qabla. Udah aku kasihkan kepada engkau dua-duanya, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, tidak pernah aku berikan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? Surah Al-Fatihah dan khawatim surah Al-Baqarah. Jadi 2 cahaya terang benderang, surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Maka kalau bisa sebelum kita tidur, di malam hari kita membaca Al-Fatihah itu dan kemudian penutup surah Al-Baqarah. Karena keutamaannya Al-Fatihah dan termasuk di dalamnya penutup surah Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu adalah merupakan 2 surat yang terang benderang. Masya Allah. Ini kalau kita cuma melakukannya dengan santai sebelum tidur, Masya Allah, sudah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala pada kita. Cuma kadang-kadang kita berat rasanya lidah kita, lagi apa ya? Tidak terasa. Berat rasanya lidah kita untuk berzikir. Kenapa? Lidah kita berat untuk berzikir karena kita tidak tertantang. Kita tidak tergiur dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Saya cuma mengilustrasikan kepada orang yang nggak datang ke masjid.
Saya bilang, Pak, kenapa jangan ke tengok di masjid? Akhirnya masih muda juga. Saya bilang begini, Pak, kenapa Bapak jauh-jauh datang? Misalnya, Bapak dinasnya di mana? Kayak Abu katanya. Kenapa Bapak rela-rela setiap pagi habis subuh gitu ya, udah harus berangkat hidupin mobil harus datang ke Kayu Agung? Apa yang Bapak cari? Ya kehidupan lah Ustaz. Kalau saya nggak ke sana, nggak kerja, saya nggak dapat kehidupan. Di sama saja. Kalau Bapak seandainya pergi ke masjid, di depan Bapak itu ada pahala yang besar, yang tinggi seperti gunung Uhud, Bapak mau datang? Rupanya kita memang selalu tak diiming-imingi, dan diiming-imingi terus. Termasuk ini, ya. Rupanya Al-Fatihah yang kita baca dengan sangat simpel itu merupakan dua cahaya terang benderang. Bahkan nanti Bapak Ibu, kalau nanti di akhirat tiba-tiba datang cahaya terang benderang. Dalam lain itu ada dua surat nanti yang datang duluan, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini apa yang datang duluan menyambut saya? Rupanya ialah surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang kau baca setiap hari. Masya Allah. Ini Bapak-Bapak, ada sisa waktu. Kalau nanti saya buka pembahasan baru, misalnya apakah nanti diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah tidak pada makmum, nanti panjang lagi waktunya, bisa pakai setengah jam. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, monggo dipersilakan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari kita sampaikan menjadi hazanah ilmu pengetahuan kita. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar sebuah ungkapan atau kata-kata mengirimkan Al-Fatihah. Nah, mohon penjelasannya bagaimana tata caranya, kemudian kalau memang boleh bagaimana hukumnya. Terima kasih. Baik. Saya punya tulisan dengan judul apakah sampai bacaan Al-Quran kita kepada mayit atau tidak. Tidak apa-apa Pak ya, sekitar 10 menit Pak ya. Saya punya tulisan, jangankan Al-Fatihah ya, Al-Quran yang kemudian kita hadiahkan itu sampai atau tidak kepada si mayit. Ya, Ibnu Taimiyah itu punya buku namanya Fatwa Kubra. Ya, sebenarnya ada buku namanya Majmu' Fatawa, jilidnya ada 37 jilid. Nah, dalam Fatwa Kubra itu 5 jilid bukunya. Di jilid ke-4 itu dibahas ya, hal yasilu thawab qira'at al-Qur'an lil mayyit. Apakah sampai atau tidak pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit? Oke. Kalau kita kembali kepada pembahasan ya, semua ulama mazhab yang 4 ya, mengatakan bacaan Yasin itu Syafi'i, Maliki dan Hanafi itu mengatakan tidak sampai. Tidak sampai. Siapa yang mengatakan sampai? Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dalam kitab Ihkamul Ahkam itu dikatakan bacaan Al-Quran Yasin
itu kepada si mayit menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai. Ya, kan aneh. Kalau di kita ini yang rata-rata katanya ngikut kepada Ibnu Taimiyah ke sana malah nggak mau tahlilan gitu ya, ya kan? Malah yang tahlil itu adalah yang pengikut mazhab Syafi'i, padahal beliau sendiri mengatakan itu tidak sampai. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan memang dua di dalam jilid 4 itu. Kali pertama beliau mengatakan itu tidak sampai. Tapi di lembaran berikutnya ketika ada pertanyaan ternyata sampai. Nah, bagaimana kita menyikapi hal yang demikian? Nah, ada ayat di dalam Al-Quran di dalam surah An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya. Wal waladu, kata Ibnu Katsir, ya kalau kita baca ini, wal waladu min sa'i abihi, anak itu merupakan agak kasar dikit hasil usaha orang tuanya gitu ya. Nah, kalau seandainya bacaan Al-Quran itu dari sang anak kepada orang tua itu la'allahu yasir, mudah-mudahan dia sampai. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan bahwa kalau seandainya bacaan Al-Quran itu Al-Fatihah itu dari anak atau dari orang terdekat dihadiahkan pahalanya kepada si mayit, la'allahu yasir. Kan, tapi kan beliau pakai bahasa redaksi yang sangat indah, la'allahu yasir, mudah-mudahan sampai. Urusan sampai atau tidak itu urusan Allah, tapi ini ada dalilnya, la'allahu yasir, mudah-mudahan itu sampai. Nah, bagaimana caranya? Dari siapa kita melakukannya? Dan sebagian Ibnu Taimiyah mengatakan kalau seandainya itu dikirim, dia mengatakan, ya Allah, ini pahala baca Quran saya, ya Allah, baca Al-Fatihah saya hadiahkan kepada ibu saya, kepada ayah saya, untuk kita ikhlaskan. Menurut beliau la'allahu yasir, mudah-mudahan itu sampai. Kita tidak tahu sampai mana caranya. Pokoknya kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, bagaimana? Ya sudah, kita hadiahkan. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini, ya, disampaikan pahalanya kepada si mayit. Ya. Apalagi itu dilakukan oleh seorang anak yang soleh. Jadi investasi dunia akhirat itu yang tak tertandingi. Kata Rasulullah ada 3 akan tidak mata betul ada di amalu illa bisalah. Investasi dunia akhirat pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ya. Kalau seandainya anak yang soleh melakukannya, masuk. Bahkan dikisahkan, ya, ada seorang ibu terkenal dengan alimahnya, masya Allah. Dia bertemu dengan banyak para masyayikh. Syekh itu artinya orang berilmu, termasuk Syekh ini dia seorang berilmu. Jadi ketika sang ibu ini meninggal, di malam harinya Syekh bertemu dalam mimpi melihat keadaan ibu yang sedang dikubur ini. Ini memang tidak bisa kita jadikan dalil, tapi bisa kita jadikan pelajaran. Jadi ketika dilihatkan di dalam kuburan itu, seorang ibu ini sedang melahap hidangan yang sangat banyak, ya, satu porsi besar itu hidangannya lahap oleh ibu itu sendirian. Sedangkan beberapa orang banyak berebutan gitu ya, itu porsinya sama dengan ibu ini, tapi banyak orang berebutan di sana. Sang Syekh bertanya kepada ibu tersebut, wahai ibu,
Kira-kira pahala apa yang kau dapatkan sehingga kau mendapatkan kenikmatan seperti ini? Apa jawaban ibu itu? Saya punya anak, kerjanya tukang roti di kota Iskandaria. Ya. Kerjaannya setiap dia goreng roti, roti canai, martabak itu Pak ya. Dia selalu kirim Al-Fatihah dan baca doa kepada saya. Inilah kiriman daripada anak saya. Sedangkan orang yang itu yang berhutang, ya, itu dia dapat dari orang yang jauh. Semakin jauh yang ngantar ngirim doanya, semakin gak dapat, gitu ya. Ada yang berhutang, tahu lagi orang berhutang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang gak dapat sama sekali. Terus waktu berjalan, akhirnya sang syekh kembali bermimpi dan melihat seorang ibu tidak lagi seperti kemarin yang sedang menikmati satu hidangan besar dia sendirian, tapi sudah berhutang sama orang lain. Sang ibu berpesan, tolong mengingatkan anakku. Setelah dicari-cari ternyata anak yang sering doakan itu, yang sering kirim Al-Fatihah sudah meninggal. Nah ini insya Allah kita hal yang masih bersifat fikih, ya, itu kalau kita toleransi dalam hal ini, ya. Jangan bilang, aku nggak mau ikut itu Yasin tahlilan, ya. Ada dasarnya sama sekali. Ya memang kalau kita lihat dulu Rasulullah mengakukan atau tidak, nah itu nanti ada pembahasannya lagi. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Ada takziah, ada kirim doa, gitu, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bapak-bapak, kayaknya sudah banyak hidangannya ya. Dan waktu surut pun sudah masuk ya. Nah, ya insya Allah kita bersabar. Kita belum masuk ini Pak, baru sampai pada fadilah surah Al-Fatihah. Baru nanti pada pertemuan akan datang kita akan berbicara hal-hal yang berkaitan dengan Al-Fatihah. Makmum wajib apa tidak baca Al-Fatihah? Berapa jumlah ayat dari surat Al-Fatihah? Apakah Al-Fatihah Bismillah dibaca dengan jahar, dengan kuat atau tidak? Bagaimana pendapat para ulama ahli tafsir? Insyaallah bersabar minggu depan kita masuk di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.